Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Guru di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita akan membahas eksposisi kitab Matius dengan tema tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa Tuhan Yesus bicara tentang tuaian? Emang Tuhan Yesus adalah petani? Apa maksud Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Nah, kita mau sama-sama belajar ya hari ini. Nah, sesuai dengan tema yang kita mau bahas, Ibu Guru pilih satu lagu berjudul Pimpinlah Niat Hamba. Kita coba latih lagu ini bait berbahasa Indonesia dan juga bait berbahasa Inggrisnya satu kali. Kita coba latih. Sama-sama lihat liriknya ya dari lagu yang kita nyanyikan hari ini. Kalau kita mengerti, tahu isi lagu yang kita nyanyikan, maka waktu menyanyikannya kita akan menyanyikan dengan lebih dapat menghayati. Nah, kita lihat dulu dari yang bahasa Inggrisnya ya. Yang bahasa Inggrisnya bicara apa? Lead me to some soul today. Oh, teach me Lord just what to say. Tuhan, pimpin saya. Orang mana yang harus saya temui hari ini dan pimpin. Saya harus bicara apa? Karena di bait keduanya apa? Di kata kalimat keduanya, friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Banyak orang, teman-teman saya, tersesat, tidak dapat menemukan jalan, terbelenggu oleh dosa. Tapi di bait kalimat ketiganya, few there are who seems to care, few there are who pray. Tapi ketika banyak orang tersesat, banyak yang hidup dalam dosa, tapi sekarang udah hidupnya sendiri-sendiri, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang ini. Oh Tuhan, jangan biarkan hatiku berkeras, tapi lembutkan hatiku, sehingga aku boleh peduli, boleh mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, boleh mendoakan mereka, dan membawa mereka boleh mengenal Kristus dalam hidup mereka. Nah anak-anak, kalau Tuhan memberikan kepada kita, entah itu orang tua, guru, atau guru sekolah minggu, atau siapapun orang di sekeliling kita, yang membawa kita bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu harus kita syukuri, karena itu bukan kebetulan. Nah, demikian juga ketika kita sudah terima Yesus dalam hati kita, biarlah minta tolong Tuhan pimpin. Karena kita kalau bertemu sama orang, satu orang demi satu orang, itu bukan suatu kebetulan. Mungkin Tuhan ingin melalui hidup kita, orang-orang boleh mendengar Injil, mendengar kabar baik, mendengar tentang kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama nyanyikan satu baitnya saja, tapi bahasa Inggrisnya saja. Setelah itu kita akan bersaat teduh. Lead me to some soul today, oh teach me Lord just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seems to care, and few
mari kita berdiam diri sejenak. Mari mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena iman yang sejati datang dari pendengaran akan firman Tuhan yang sejati. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan yang sertai sehingga kami boleh bertemu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang setia mengabarkan Injil. Sehingga kami boleh tahu tentang kabar baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan tolong supaya di dalam PA Anak hari ini kita mau belajar kembali dari kitab Matius. Lembutkan hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang dijelaskan. Supaya kami ketika mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh dibentuk. Supaya kami boleh hidup semakin sesuai dengan yang Tuhan mau. Supaya kami boleh hidup sebagai saksi-saksi Tuhan di dalam tengah dunia yang penuh dosa ini. Tuhan tolong supaya kami boleh memancarkan kasih Kristus dengan terang yang bercahaya. Sehingga banyak orang boleh dipimpin untuk mereka boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi juga. Tolong Tuhan pimpin acara kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Pimpinlah Niat Hamba. Kita nyanyikan bait bahasa Indonesia dan bait dengan bahasa Inggrisnya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita akan kembali melanjutkan di dalam PA Anak. Dan hari ini kita akan mempelajari dari Injil Matius pasal yang ke-9. Karena itu anak-anak sekalian kita sama-sama akan melihat. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9. Bapak akan bacakan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Bapak akan membacakan di dalam Alkitab versi terjemahan baru 2. Dan anak-anak sekalian bisa membaca dari Alkitab masing-masing. Mari kita membaca Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong pimpin kami, tolong sertai kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dan kami bisa bertumbuh semakin hari, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam waktu ke depan ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita telah mempelajari di dalam beberapa pasal bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Kita melihat dari pasal yang kelima, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus mengajar di atas bukit sebagai seorang yang punya otoritas. Sebagai seorang yang penuh dengan kuasa. Mengajar setiap orang yang mendengarkannya dari atas bukit. Ini bukan sembarang pengajaran. Karena di dalam akhir dari pasal yang ke-7, jelas sekali dikatakan ada kesan dari pendengar ketika mereka mendengarkan seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Mulai dari ucapan bahagia sampai pengajaran yang terakhir. Tuhan Yesus mengajar mereka dan kesan dari pendengar itu jelas dikatakan mereka takjub. Kenapa takjub? Karena mereka melihat Tuhan Yesus penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, penuh dengan segala kemuliaan ketika dia mengajar para muridnya. Ketika dia mengajar orang banyak. Dan berbeda sekali otoritasnya daripada ahli-ahli Taurat. Berbeda otoritasnya dari orang-orang Farisi. Berbeda otoritasnya dari semua agama-agama, pemuka agama Yahudi yang lainnya. Karena Tuhan Yesus mengajar bukan sebagai guru biasa. Orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi lainnya mengajar seperti guru biasa. Apa tandanya? Mereka ketika mengajar, mereka mencatut ada kutipan-kutipan kepada rabi-rabi sebelumnya. Tidak ada orang Yahudi waktu itu berani mengatakan, "Aku berkata kepada kamu, siapa aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya mempelajari pendidikan. Aku hanya mempelajari hal-hal berdasarkan pengajaran dari guru sebelumnya." Maka biasanya orang akan mengatakan, Rabi A mengatakan demikian. Rabi B mengatakan demikian. Musa mengatakan demikian. Elia mengatakan demikian. Mereka tidak berani mengatakan aku mengatakan demikian. Tetapi Kristus mengatakan aku mengatakan kepadamu. Aku berkata kepadamu. Aku yang punya otoritas. Aku yang punya kuasa. Berbicara kepada engkau. Kenapa? Karena di sini Matius mau menunjukkan dia punya segala kuasa. Dia punya segala otoritas untuk mengajar. Karena dia adalah raja segala raja. Dialah yang harus kita tunduk. Yang harus kita sembah. Yang harus kita muliakan. Dialah sumber segala pengetahuan. Dan seluruh penghakiman ada di tangan Kristus. Karena dialah raja segala raja. Raja-raja dunia harus tunduk mendengarkan perkataan dia. Dia yang paling berbijaksana untuk memimpin umat daripada Tuhan. Dialah raja sesungguhnya. Kerajaan Allah yang akan datang ke dalam dunia ini. Maka anak-anak kita lihat. Dia dengan penuh kuasa dia mengajar. Karena dia sendiri adalah firman. Apa yang dia katakan adalah hal yang akan dia genapi juga. Orang-orang Yahudi ketika mengatakan Mesias akan tiba. Damai sejahtera akan turun ke tengah-tengah dunia. Mereka sendiri tidak bisa untuk menggenapi semua itu. Mereka sendiri tidak bisa membawa damai itu ke tengah-tengah dunia. Karena mereka sendiri bukan Mesias. Mereka hanya bisa berharap Mesias turun segera. Tapi mereka bukan Mesias. Sehingga mereka tidak bisa menentukan kapan Mesias turun, kapan tidak. Tetapi Kristus Mesias itu sendiri. Dia yang menggenapi apa yang dia sudah ajarkan. Maka itu anak-anak sekalian, di bagian pertama dari pasal ke-5 sampai pasal ke-7 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus
mengajar dengan penuh kuasa. Tetapi setelah pasal yang ke-7, pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat seperti Mesias yang sejati. Maka kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu setara dengan apa yang dikatakan oleh dia di dalam khotbah di bukit. Dia mengajar sebagai raja yang penuh kuasa. Dia mengajar sebagai orang yang penuh kemuliaan, penuh otoritas. Dan dia melakukan percis seperti karakteristik seorang raja segala raja. Percis seperti karakteristik Mesias yang turun ke dalam dunia ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia memulihkan orang sakit. Dia mengusir setan. Dia membangkitkan orang yang mati. Kenapa dia melakukan semua ini? Karena ini merupakan tanda kepada orang Yahudi. Di dalam perjanjian lama dikatakan Mesias yang turun adalah Mesias yang akan membuat orang yang buta bisa melihat. Mesias yang turun adalah Mesias yang membuat orang yang bisu bisa berkata-kata. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Mesias yang turun adalah Mesias yang akan memulihkan hidup manusia. Dan karena itu Yesus mengerjakannya di dalam hidup dia. Maka anak-anak sekalian kita melihat Mesias ini akan mengumpulkan seluruh umat Tuhan. Dan dia akan memulihkan mereka dan mengusir setan. Mengalahkan musuhnya. Dan itulah yang dikatakan di dalam pasal ke-8 dan pasal ke-9. Maka anak-anak sekalian kita lihat pengajaran Kristus menandakan bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Pengajaran Kristus punya otoritas besar, menandakan dia raja segala raja. Dan pengajaran Yesus pun sebanding, setara juga dengan apa yang dia lakukan. Tindakan dia bukan tindakan seorang yang berdosa. Tindakan dia bukan tindakan seorang yang membawa kehancuran di tengah-tengah komunitas. Tetapi tindakan dia adalah tindakan seorang Mesias yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dia adalah seorang yang mengasihi orang-orang Israel. Mengasihi orang yang lemah. Mengasihi orang yang tidak berdaya. Dan itulah Kristus Tuhan kita. Maka anak-anak sekalian, dari dua hal ini. Perkataannya menandakan dia Mesias. Tindakannya, mujizat yang dia lakukan menandakan dia Mesias. Dan inilah yang disimpulkan di dalam bagian yang terakhir. Pasal yang ke-9 ini. Anak-anak sekalian, ini menutup bagian pertama dari Injil Matius. Yang bercerita tentang bagaimana Kristus adalah raja segala raja. Apa buktinya? Dari pengajarannya. Apa buktinya? Dari tindakannya. Maka di dalam bagian yang terakhir dikatakan, Yesus berkeliling ke semua kota dan berkeliling ke semua desa. Yesus tidak hanya pergi ke tempat-tempat yang penting, tetapi Yesus juga pergi ke kota-kota yang terpencil, ke desa-desa yang terpencil. Maka di sini menandakan bahwa Kristus datang bukan untuk orang tertentu saja. Kristus datang bagi semua orang. Bukan hanya orang yang ada di kota yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan hanya orang yang penting yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang lemah, orang yang tidak berdaya pun Tuhan Yesus datang mengajar mereka, memberitakan Injil bagi mereka, menyembuhkan orang dan mengangkat kelemahan mereka. Maka anak-anak sekalian, ini menjadi satu kesimpulan. Apa yang dilakukan oleh Kristus masih banyak dari apa yang dikatakan oleh Matius. Matius hanya mengatakan sebagian dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana dia berjuang dengan keras. Bagaimana dia telah melakukan segalanya demi kerajaan Allah. Tiba di tengah-tengah dunia ini. Maka anak-anak sekalian kita melihat ini menjadi satu kesimpulan di ayat yang ke-35. Yesus masih terus menerus berkeliling. Dia gak berhenti. Dia gak istirahat. Dia tidak hanya tunjukkan, oh saya bisa melakukan mujizat, lalu saya berhentilah, saya istirahat, sudah saya tidak perlu kerjakan yang lain. Tidak. Selagi dia masih punya waktu, dia punya kesempatan untuk melayani, maka dia terus jalankan pelayanan itu. Tetapi anak-anak sekalian, kita akan melihat setelah Yesus berkeliling, setelah Yesus terus menerus jalan, dia melayani, dia berjuang untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka ada dua kesimpulan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada umat yang percaya kepada dia. Ada dua kesimpulan yang Tuhan Yesus berikan
kepada orang Israel waktu itu. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena mereka terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Anak-anak sekalian, Israel seperti domba tidak punya gembala, tidak punya pemimpin, tidak ada orang yang bisa mengarahkan mereka. Kalimat ini muncul salah satunya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ketika Raja Israel berontak melawan Tuhan. Anak-anak sekalian, apa maksudnya ya? Anak-anak, kalau kita melihat domba, domba itu binatang yang sangat lemah. Domba tidak punya pertahanan sama sekali. Domba itu binatang yang ketika ada kutu sedikit di badannya, dia bisa sakit, dia bisa mati. Domba itu kalau dia terlalu panas, dia tidak mau makan, dia bisa sakit, dia bisa mati. Maka domba ini binatang yang sangat lemah. Sehingga domba itu perlu gembala. Karena kalau domba hidup tanpa gembala, mereka sedang berada dalam bahaya yang besar. Dan mereka pasti mati, tidak bisa melarikan diri. Mereka bisa makan daun-daunan yang beracun. Mereka bisa kena penyakit dan mati. Dan mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka perlu gembala yang memimpin mereka, yang menolong mereka. Sehingga mereka bisa bertumbuh dengan sehat. Mereka bisa bertahan hidup dengan baik. Mereka perlu gembala. Maka anak-anak sekalian, demikianlah Israel perlu gembala. Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa? Tidak ada pemimpin di Israel. Tidak ada pemimpin, tidak ada gembala di Israel. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bukannya mereka punya raja. Mereka waktu itu dipimpin oleh Raja Herodes. Mereka waktu itu dipimpin oleh imam-imam besar. Mereka waktu itu dipimpin oleh Kaisar Romawi. Bukankah mereka semua pemimpin-pemimpin dan mereka bisa dikatakan sebagai gembala? Tuhan Yesus mengatakan tidak. Mereka terlantar. Mereka tidak punya pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin dunia memang banyak. Ada imam-imam, ada Herodes, ada Kaisar Romawi, ada Pontius Pilatus. Pemimpin dunia memang banyak. Tetapi tidak ada pemimpin sejati yang punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus Kristus. Gak ada, anak-anak sekalian. Pemimpin-pemimpin itu mereka menjadi raja, mereka menjadi imam besar, mereka menjadi orang yang lebih tinggi dari orang lain, punya jabatan dan sebagainya. Kenapa? Apakah mereka peduli kepada bawahan mereka? Tidak. Mereka hanya peduli kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli bawahan mereka seperti apa. Mereka menindas orang di bawah. Mereka melakukan ketidakadilan kepada orang yang di bawah. Imam-imam besar ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang miskin, yang lemah. Mereka langsung menutup muka mereka dan mengatakan, ini orang-orang najis. Ini orang-orang yang tidak bisa dekat dengan saya. Pontius Pilatus ketika dia berjalan harus ditemani oleh ratusan pasukan. Dan tidak ada orang yang boleh mendekati dia. Herodes apalagi ketika dia memimpin, dia bisa ambil istri-istri orang. Dari orang Yahudi sendiri. Dia bisa ambil orang-orang yang dia mau untuk menjadi istri dia. Dan dia tidak peduli dengan suami-suami mereka. Anak-anak sekalian, maka kita bisa melihat apakah mereka pemimpin sejati? Bukan. Mereka bukan pemimpin sejati. Mereka pemimpin dunia yang bisa merampas hak orang miskin. Ketidakadilan, ketidakbenaran bisa terjadi. Tetapi Tuhan sayang kepada umatnya. Maka Tuhan pengen mereka dipimpin. Mereka mengerti cinta kasih Tuhan yang besar. Mereka mengerti pemeliharaan Tuhan yang besar. Mereka tidak tahu mereka harus menyembah Tuhan seperti apa. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Maka Kristus mengatakan mereka begitu kasihan. Mereka begitu kasihan. Tidak ada orang yang bisa mengatakan aku mengasihi engkau seperti Allah mengasihi engkau. Tidak ada. Mereka sangat kasihan. Ini hal yang pertama. Anak-anak sekalian. Tuhan Yesus sudah berkeliling dan menemukan fakta. Mereka sangat kasihan. Yang kedua anak-anak sekalian. Di dalam ayat yang ke-37 dikatakan. Lalu katanya kepada murid-muridnya. Tuayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Kenapa? Apa maksudnya tuayan banyak pekerja sedikit? Anak-anak sekalian kalau kita membaca di dalam Yesaya 27 ayat yang ke-12.
Di sana digambarkan bagaimana tuaian, istilah tuaian itu sering dipakai untuk menggambarkan satu penghakiman. Kenapa anak-anak sekalian? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, gandum dan ilalang tidak boleh dipotong dulu sebelum waktunya tiba. Kapan waktunya tiba? Waktu penuaian. Ketika gandum sudah menguning, ketika ilalang sudah mengeluarkan bulir-bulirnya, maka disitulah waktu penuaian dan disitulah terjadi penghakiman. Yaitu apa? Gandum yang baik, bulir gandum yang bagus itu akan diambil dan disimpan. Bulir gandum yang jelek, bulir gandum yang busuk itu akan dibuang. Gandum yang baik akan disimpan, ilalang akan dibuang, akan dibersihkan. Maka di dalam hal ini kita melihat inilah gambar penghakiman daripada Tuhan. Sehingga ketika kita melihat ada panen gandum, ladang yang menguning, jumlahnya itu sangat banyak. Mereka punya ladang bukan hanya 1-2 petak saja, tidak. Mereka punya ladang bisa berhektar-hektar. Luas sekali mereka punya ladang. Dan maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Oh, mereka ladang yang sudah menguning ini sudah siap untuk menerima seleksi. Sudah siap untuk diolah. Sudah siap untuk bisa menerima penghakiman dari Tuhan. Dan kapan itu tiba? Ketika pekerja-pekerja datang. Tapi pekerja tidak banyak. Pekerja tidak ada. Maka anak-anak sekalian, kalau nggak ada pekerja, percuma ada gandum di ladang. Kalau tidak ada pekerja, percuma mereka gandum-gandum itu sudah menguning. Kenapa? Karena ujung-ujungnya tidak ada orang yang akan mengolah untuk menjadi makanan yang menyehatkan banyak orang. Tidak ada. Dan demikianlah umat Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang telah siap untuk ikut Tuhan. Banyak orang yang telah siap untuk menghadapi penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan maksudnya apa? Menghadapi penghakiman Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Saya mau setia ikut Tuhan. Saya tidak mau ikut orang lain. Saya tidak mau ikut dewa-dewa lain. Saya tidak mau ikut yang lain. Dan orang-orang ini sudah terkumpul jumlahnya sehingga penghakiman Tuhan siap diberikan kepada manusia. Banyak orang telah mengerti bagaimana dia harus percaya kepada Tuhan. Tetapi meskipun mereka punya keseriusan, mereka punya ketaatan, mereka punya ketekunan, mereka hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dan mereka mengatakan, saya mau ikut Tuhan, bukan ikut Baal, bukan ikut setan, bukan ikut yang lain. Penghakiman sudah diberikan. Tetapi tidak ada orang yang mengajari mereka firman Tuhan dan memperkenalkan mereka kepada Kristus yang sesungguhnya. Tidak ada orang. Siapa yang bisa bimbing mereka? Siapa yang bisa ajarkan mereka tentang firman Tuhan? Gak ada ahli-ahli Taurat. Mereka hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Orang Farisi pun tidak mengerti tentang Mesias. Sehingga mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Maka anak sekalian, dua kesimpulan ini. Yang pertama adalah orang-orang yang siap ikut Tuhan, tetapi tidak ada yang memimpin mereka. Yang kedua adalah orang-orang yang siap ikut Tuhan, tetapi tidak ada yang mengajari, mendidik mereka. Tidak ada. Maka apa yang harus dilakukan anak-anak sekalian? Apa yang dilakukan? Inilah yang menjadi introduction. Yang menjadi pembuka dari bagian kedua. Yaitu apa? Bagian kedua dalam Injil Matius mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus harus dilakukan juga oleh murid-muridnya. Kristus menjadi raja. Kristus menjadi pemimpin dari murid-muridnya. Maka sebagai hamba daripada Kristus, kita pun harus menjalankan apa yang Kristus jalankan di dalam hidupnya. Maka di pasal 10 nanti kita akan lihat. Kristus serahkan tugas ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kepada seluruh warga kerajaan Allah itu. Anak-anak sekalian, kita diselamatkan oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah. Seperti pasal-pasal yang sudah kita bahas. Karakteristik ciri khas warga kerajaan Allah. Itu tidak membuat kita senang-senang. Enak-enak. Tidak perlu kerjakan apapun. Tidak. Tetapi kita diutus untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yaitu apa? Memproklamasikan kedatangan kerajaan Allah. Maka anak-anak sekalian, ini ada switch, ada perpindahan.
dari apa yang dilakukan oleh Kristus sekarang harus dilakukan oleh jemaatnya. Sekarang harus dilakukan oleh setiap warga kerajaan Allah. Dan saat itu konteksnya adalah murid-muridnya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, lihat ladang sudah begitu besar. Apakah engkau mau melayani Tuhan? Dan pertanyaannya adalah siapakah mereka yang layak untuk melayani Tuhan? Siapakah mereka yang punya kriteria yang layak untuk melayani Tuhan? Ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah mereka yang punya belas kasihan seperti Kristus. Anak-anak sekalian, kita tidak bisa menjadi orang Kristen kalau kita tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Kita hanya bisa mengambil dari orang, merampas, mengeruk keuntungan dari orang. Kita hanya ingin orang lain memuaskan diri kita dan kita tidak punya empati kepada mereka. Kita tidak punya belas kasihan kepada mereka. Itu bukan orang Kristen. Karena Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia begitu sayang kepada orang-orang sekitar dia. Dia begitu sabar kepada mereka. Dia begitu mengasihi mereka. Sehingga dia mau menanggung segala kesulitan yang mereka miliki. Tetapi anak-anak sekalian, kita bukan hanya sabar. Kita bukan hanya empati. Empati itu maksudnya apa? Aduh kasihan ya, saya mau ngasih belas kasihan saya kepadamu. Aduh kasihan ya, mari saya akan tolong kamu. Kristus bukan melakukan hal itu. Tetapi dia seperti gembala kepada domba yang sakit. Anak-anak sekalian, kita pernah sakit. Dan apakah sakit itu bisa disembuhkan dalam waktu sekejap? Saya sakit. Kemudian saya minum obat. Tek, langsung sembuh. Begitu? Tidak. Orang sakit itu harus kasih obat. Kasih makan. Dan mungkin bisa 1, 2, 3 hari. Bisa ada yang seminggu. Ada yang sebulan. Ada proses di mana kita tunggu seseorang dari sakit menjadi sembuh. Gak bisa langsung jadi. Gak bisa hari ini minum obat besok langsung sembuh. Gak bisa. Mungkin kita perlu waktu beberapa lama menunggu supaya bisa sembuh. Dan anak-anak sekalian, itulah yang Kristus lakukan. Gembala yang jaga domba yang sakit. Dia tidak kasih obat lalu dia pergi, tidak. Dia balut domba itu. Dia pegang, dia jamah, dia peluk, dia kasih makan. Dia urus domba itu, dia pelihara domba itu. Sampai domba itu sembuh. Anak-anak, kasih Kristus tidak hanya prihatin bagi mereka. Tapi Kristus mati bagi mereka. Ingat ini anak-anak sekalian. Banyak orang mengatakan, ih kasihan dia miskin. Ih kasihan dia lemah. Ih kasihan dia berdosa. Ih kasihan dia begini begitu dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan kasihannya manusia berdosa. Tidak. Dia mati untuk orang berdosa. Dia mati untuk kita. Dia menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu, dia memeluk kita di dalam tangan belas kasihannya. Maka anak-anak sekalian, kita harus punya hati seperti Allah kita. Yang tidak lihat status orang. Saya tolong dia kenapa? Karena dia orang tua saya. Kalau dia bukan orang tua saya tidak akan tolong. Saya tolong dia kenapa? Karena dia punya uang. Nanti saya dikasih uang. Kalau dia tidak punya uang, saya tidak akan tolong. Jangan. Kita tidak boleh lihat siapa orangnya. Tetapi kita harus punya hati yang penuh belas kasihan. Kalau kita mau tolong orang, tolong sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mau tolong orang, tolong siapapun yang bisa kita tolong. Jangan kita pilih-pilih orang. Jangan kita mengatakan si A saya tidak mau tolong. Saya mau tolong si B saja. Tidak. Kalau si A bisa kita bantu, kita bantu. Kalau si B bisa kita bantu, kita bantu. Punya hati seperti Kristus. Anak-anak sekalian, ada seorang misionaris bernama David Livingstone. Anak-anak bisa cari ya ceritanya di dalam Google, di dalam internet banyak. David Livingstone adalah seorang yang dia pergi ke daerah Afrika. Dan dia mengabarkan Injil di daerah Afrika. Di mana saat itu orang-orang tidak mau pergi ke Afrika. Kenapa? Orang Afrika warna kulit beda. Orang Afrika peradabannya pun beda. Kita sudah kota maju, Afrika masih begitu tertinggal.
masih tinggal di gubuk-gubuk dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, di Afrika banyak penyakit. Penyakit yang mematikan, penyakit yang bisa membunuh. Tetapi David Livingstone, dia tetap datang ke Afrika. Kenapa? Karena dia mencintai orang-orang itu. Dia punya hati penuh belas kasihan. Dia kasihan kepada jiwa-jiwa mereka. Dia bukan hanya melihat kemiskinan mereka, kekurangan mereka. Tetapi dia melihat jiwa mereka berharga di mata Tuhan. Akhirnya David Livingstone pergi menginjili di sana. Sampai akhirnya dia pun mati di sana. Karena dia kena penyakit di sana. Penyakit yang dia derita karena dia melayani Tuhan. Tetapi dia sungguh-sungguh punya hati buat Tuhan. Anak-anak, hati-hati. Jangan sampai hati kita seperti ahli Taurat. Hati kita seperti orang Farisi. Merasa saya sudah cukup menjadi orang Kristen. Tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli dengan teman-temanmu. Tidak peduli dengan orang sekitarmu. Hati-hati anak-anak sekalian. Apakah kita bersedia? Apakah kita berjanji? Saya mau jadi alat belas kasihan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya. Kalau engkau mau janji, rubahlah hidupmu. Rubahlah tingkah lakumu. Biasanya kita suka marah-marah. Papa kasih tahu marah. Mama kasih tahu marah. Kita pengen beli mainan, tidak dikasih, marah. Berhenti marah-marah. Berhenti merengek-rengek. Berhenti untuk punya hati yang pikirkan tentang diri sendiri. Tapi mulai belajar seperti Tuhan Yesus. Punya belas kasihan, pikirkan orang lain. Ini hal pertama. Hal yang kedua anak-anak sekalian, yaitu apa? Alkitab mengatakan, mereka yang melayani Tuhan adalah mereka yang sadar misi Allah. Mereka sadar misi Allah. Apa artinya? Apa sih misi Allah? Allah mau datang ke dalam dunia. Kerajaan yang akan Allah dirikan di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan yang akan membawa kita seluruh umat Tuhan masuk ke dalamnya adalah kerajaan damai sejahtera. Seluruh umat akan berkumpul dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Apa itu damai sejahtera? Bukan hanya tenang-tenang. Tapi damai sejahtera adalah hati dan seluruh pikiran kita itu dihiburkan oleh kemuliaan Tuhan. Kita tidak takut menghadapi apapun karena kita punya Tuhan. Kita tidak sedih menghadapi apapun karena kita punya Tuhan. Kita menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka anak-anak sekalian, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana damai sejahtera Tuhan bisa turun dan membuat orang percaya? Melihat keindahan Tuhan, menikmati Tuhan. Bagaimana? Dengan pengajaran firman Tuhan. Anak-anak sekalian, nanti kita akan lihat murid-murid diutus bukan hanya untuk menginjili mereka. Kadang-kadang kita melihat ayat ini dipakai untuk apa? Untuk penginjilan. Ladang sudah menguning, siapa pekerja yang mau diutus untuk mengabarkan Injil? Betul anak-anak sekalian. Kita bicara penginjilan. Tetapi anak-anak sekalian, bukan hanya penginjilan, tetapi mendidik mereka hidup di dalam firman Tuhan. Mereka harus dididik di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu seperti apa? Seperti yang Kristus telah ajarkan. Maka nanti kita lihat anak-anak sekalian di dalam Matius pasal yang ke-28 dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pergilah. Pergilah. Beritakan Injil. Baptislah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar mereka. Mendidik mereka. Untuk mereka punya hati seperti Tuhan. Anak-anak ini tidak mudah. Ini gampang. Kenapa? Ini tidak mudah, ini sulit anak-anak sekalian. Ini sulit. Kenapa sulit anak-anak sekalian? Karena hati kita seringkali lebih tertarik kepada dunia ini. Hati kita lebih pengen seperti dunia. Kita tidak mau belajar yang sulit. Kita tidak mau mengenal Tuhan. Kita lebih mau bagaimana saya bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Maka ini sulit, dunia terus tarik kita untuk hidup seperti orang dunia. Maka anak-anak sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau berjuang buat Tuhan? Ini sulit, tidak gampang. Tetapi maukah engkau melakukan
pekerjaan ini, melakukan tugas ini. Dan siapa yang bisa melakukan tugas ini? Hanya mereka yang berani berdiri di atas kebenaran. Anak-anak, kalau kita mau ajak orang lain percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidup kita tidak hidup dalam kebenaran, itu percuma. Anak-anak, kalau kita mau ajak orang lain untuk hidup menjalani firman Tuhan, kita sendiri pun tidak hidup sesuai firman Tuhan, itu percuma. Maka anak-anak sekalian, ketika Tuhan Yesus mengatakan tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa pekerja sedikit? Bukan tidak ada orang mau melayani Tuhan. Di zaman sekarang pekerja sudah banyak? Belum juga. Kenapa anak-anak sekalian? Banyak orang mau melayani Tuhan. Banyak orang jadi hamba Tuhan. Banyak orang jadi pendeta. Banyak orang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi anak-anak sekalian, kita lihat. Di antara mereka pun banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup dalam kebenaran. Di antara mereka pun banyak orang-orang Kristen yang hidupnya kompromi. Sambil mereka melayani Tuhan, sambil mereka berbuat dosa. Sambil mereka melayani Tuhan, sambil mereka marah-marah kepada keluarga mereka. Pukulin keluarga mereka dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, tidak semua hamba Tuhan berdiri di atas kebenaran. Tapi kita, Tuhan Yesus katakan, kita harus belajar berdiri di atas kebenaran. Kita harus berani mengatakan, tidak, saya anak Tuhan, saya gak mau berdosa. Tidak, saya tidak mau jatuh dalam perangkap iblis. Tidak, saya mau kembali kepada Tuhan. Dan saya tidak mau kecanduan lagi. Anak-anak mau enggak? Mau enggak hidupmu dipakai oleh Tuhan? Coba pikirkan ini baik-baik. Kalau hidupmu tidak dipakai oleh Tuhan, maka hidupmu akan dipakai setan. Gak ada yang lain. Tapi kalau anak-anak mengatakan saya mau hidup saya dipakai Tuhan, belajar mulai hari ini setia dengan firman Tuhan. Belajar mulai hari ini engkau sungguh-sungguh jadi murid Kristus yang setia. Maka nanti kelak hidupmu akan dipakai Tuhan untuk memuridkan orang ikut Tuhan Yesus. Maka anak-anak, sampai di sini kita belajar tentang tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa tuaian banyak? Umat Israel banyak, umat Tuhan banyak. Dan mereka siap untuk menerima firman Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang punya hati belas kasihan seperti Kristus. Sedikit pekerja. Tidak ada orang yang punya hidup benar di hadapan Tuhan. Sedikit pekerja. Dan maukah engkau menjadi orang yang punya hati seperti Kristus dan hidup benar seperti apa yang Tuhan ajarkan bagi dia, bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup di dalam pengertian yang benar akan Engkau. Dan kami mau berjuang menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang sungguh melayani Tuhan dimanapun Tuhan berikan. Di dalam hidup kami biarlah kami bisa setia ikut Tuhan dan menghidupi kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di dalam PA Anak selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Nah, anak-anak bersyukur untuk firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Begitu banyak pekerjaan yang Tuhan ingin kerjakan di tengah dunia ini. Dan begitu banyak hal yang seharusnya kita bisa lakukan. Kalau Tuhan panggil kita untuk ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan. Maukah kita ikut terlibat di dalamnya? Itu adalah hak istimewa. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu adalah hak istimewa. Biarlah waktu Tuhan panggil kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita jangan menolak. Gak mau Tuhan, gak mau capek, gak mau repot, gak mau pusing, atau banyak alasan lainnya. Tapi biarlah dengan hati yang rela, Tuhan ini aku juga mau Engkau pakai aku ya Tuhan. Nah, mari kita sama-sama menutup PA Anak hari ini dengan meresponi firman Tuhan dengan lagu Pakailah Niat Hamba. Kita nyanyikan lagu yang dalam bahasa Inggrisnya saja satu kali. Mari kita menyanyi memuji Tuhan. Lead me to some soul today, oh teach me Lord just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot
to care, and few there are who pray. Melt my heart and fill my life, give me one soul today. Anak-anak, sekian PA Anak kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan eksposisi kitab Matius yang lainnya. Tema minggu depan adalah pemanggilan 12 rasul. Nah, coba anak-anak, hari ini Lause Ibu Guru kasih PR. Anak-anak coba cari ya. 12 rasul itu siapa aja namanya? Nanti minggu depan Ibu Guru tanya ya. Oke, sampai jumpa minggu depan anak-anak semua. Bye.